Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin jamaah Masjid Asrar Beji Kidul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita dengan memuji Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia sehingga pada kesempatan kali ini Allah kembali berkenan kita untuk berkumpul di majelis ini. Insyaallah dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan setia menjaga serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta Mas dan adik, Mbak, Mas dan adik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu ada sebuah wasiat dan sebuah nasihat yang pantas untuk kita ulang-ulang dan senantiasa kita sampaikan, yaitu wasiat atau nasihat ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampun apa sering ayat ini? Sampun apa? Sesuai apa? Tanpa sering-sering diulang. Sering kita ulang, sering kita dengarkan, dan sering kita simak penjelasannya. Bagaimana Allah SWT supaya kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa, maka senantiasa kita bertakwa kepada Allah itu dimanapun kita berada. Dan wujud takwa kepada Allah itu adalah senantiasa mengingatnya dan tidak melupakannya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Taala, ya ayyu ibadika atqa, wahai Rabbku, siapa hambamu yang paling bertakwa? Allah Ta'ala jawab, Anta-liyakun wa la-yansa. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpikir atau mengingatku dan tidak pernah lupa. Karena nanti hadirnya seseorang beramal soleh karena ada ketakwaan di dalam dirinya. Karena pengertian takwa sendiri secara mudahnya kita mengetahui bahwa takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Dan seseorang akan otomatis meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah jika dalam dirinya ada ketakwaan. Kemudian takwa ini adalah bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa." Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal menuju Allah adalah ketakwaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat kita tekankan dan sangat penting untuk kita ingat. Kemarin telah berpulang sahabat kami di kajian Gubang. Saya belum begitu kenal dengan beliau. Saya pun tidak tahu mana orangnya, tapi ketika saya juga kembali itu rasanya pengen nangis, kayak kehilangan.
itu adalah salah satu jamaah yang tidak pernah bolong untuk hadir ke kajian. Maka disampaikan beliau itu sebelum akhir hayatnya itu biasanya malam Jumat kosong akhirnya visi ikut kajian ke Albal. Jadi selama seminggu penuh itu kajian setiap sore atau malam. Gitu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat sore beliau ini ya Allah ya masih ikut kajian. Pagi hari itu Allah menjemput beliau dengan insya Allah subhanahu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita menginginkan kita itu diwafatkan setelah kita melaksanakan amal soleh dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Maka ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'mal bi khawatimah. Sesungguhnya amal itu berdasarkan akhirnya. Dan kita mohon kepada Allah agar akhir hayat kita itu baik, ya, agar kita itu diwafatkan dalam kondisi berpikir kepada Allah. Hati kita itu hati yang selamat, yang salim, walaupun salim, dan tidak akan pernah seseorang itu selamat ketika mereka datang kepada Allah kecuali hatinya yang selamat, kecuali orang-orang yang hatinya selamat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara media-media atau wasilah-wasilah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan agar hati kita selamat adalah senantiasa berpikir kepada Allah. Maka ini alasan kita kasih kitab ini. Sila Hisnul Muslim. Kita menyimak doa-doa harian yang insya Allah sudah pernah kita baca, sudah pernah kita hafalkan, atau paling tidak doa-doa ini familiar di setiap aktivitas kita yang sering kita temui. Mungkin sudah hafal tapi belum tahu penjelasannya, atau belum tahu sama sekali. Jadi ini akan menjadi sarana yang insya Allah bermanfaat bagi kita untuk menambah pengetahuan. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita kaji ini, maka jangan hanya hilang begitu saja. Karena doa itu Pak, kalau sudah dihafal atau sudah dipelajari terus nekat diamalkan itu sia-sia kita. Terus doa itu kudu diwaca, kudu diamalkan. Kalau jenengan belajar sholat, belajar sholat itu kagum nama sholat atau terus orang sholat, kagum sholat oke. Nah kita belajar doa juga demikian. Kita sudah menghafal doa-doa dari awal pertemuan kita sampai seperti ini, harapannya dihafalkan dan diamalkan, paling tidak diamalkan. Kalau hafal itu nanti kembali lagi kepada masing-masing orang. Ada orang tua kalau pengen sehat, butet, jelas apa-apa. Terus akhirnya jadi tak perlu, akan lagi nih lemari, tak perlu nih dompet. Kadang-kadang yo kalau dompet nih tas, pengennya kayak tak kita. Nah, ada nek carry, nek boleh carry berapa? Nek carry berarti lari, nek lari itu yo lagi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sampai pada doa masuk masjid. Pripun doa masuk ke masjid kita? Allahumma ftahli abwaaba rahmah. Monggo diwawasakan setunggal kali tiga. Allahumma pada ibadah tersebut kayaknya bukan pantas, tapi kita tetap harus beribadah karena untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah ya kita wajib beribadah. Sebagai bukti kita itu bersungguh-sungguh atau tidak. Sebagai gambaran singkatnya
Jenengan itu ada membasket tas putranya jenengan. Kalau putranya jenengan pun Pak membasket tas baru. Yole pun aku basket tas baru tapi bantu ibu bapak saya isa-isa saya. Kita isa-isa peraturan itu maksudnya kalian jenengan resep undi. Nah, yo nek kecil itu isa-isa ya santakannya boleh. Seperti kabel untuk dinas wes ada misalnya minyak atau piringan sabun tak boleh kata sih dinas kurang sih boleh kata tapi apa sih di sawah itu isai apa hasil isai itu mana kita bisa saya semangat untuk nanti diberikan tas untuk membuktikan. Nah ibadah kita itu juga sebagai demikian Pak, pembuktian. Kalau kita ingin mengadakan ibadah kita dibandingkan dengan para sahabat, para ulama kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Maka mereka saja kalau beribadah masih berdoa agar Allah menerima ibadah mereka. Abu Bakar itu diajarkan Nabi sebuah doa agar dijadikan hamba yang selamat. Abu Bakar mau saya khawatir. Abu Bakar itu maksudnya Abu Bakar As-Siddiq Khalifah pertama, orang kepercayaan Rasul, sahabatnya Nabi, orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Ini batas yang khawatir. Nah, berarti no, beliau itu dari sholat belum bisa. Maka yang kita adakan, yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah. Ada orang yang belum ibadah sama sekali, mulai dosanya itu materi yang satu semua. Mereka yang kasih materi satu semua. Materi kode ya agak gel, cara apa ya sama gel. Mana materi semua. Ini mau Pak Bu, yang mengenai satu suruh itu dasar asal ampunan itu dong. Lebih surga mereka ibadah itu bukan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Wujud kasih sayang Allah itu muncul akibat orang ini menginginkan kebaikan, ingin hijrah, ingin pergi dari keburukan dalam dirinya, ingin bertaubat. Dalam perjalanannya baru beberapa langkah terus meninggal dunia, diwafatkan dalam kondisi yang baik. Oleh Allah SWT, maka harapannya ibadah-ibadah kita itulah yang akan mengundang rahmat Allah. Kalau jualan pelajaran saya ini ngaji, pulang ngajar ini Pak. Di sini mulai dari rahmat itu bisa mulai berada dari ngajar. Wah, mengajar Ustaz Fisul Boboten. Ngomong itu bikin kadang Yusuf berbeda. Jadi tamu ya kalau geleng, so kadang mau mandi so kadang guyoni ayah-ayah buat apa, so kadang mau mandi marahnya di buat kertas lagi. Ini ngaji terus ada keluar omongan terus dungo akhirnya buat kertas lagi. Maka dari itu hal ini kita lakukan untuk memenangkan kasih sayang Allah, agar hati kita dijaga, agar hati orang-orang sekitar kita itu dijaga. Kalaupun ada orang yang kita salahi, ya semoga dimudahkan hatinya untuk memaafkan. Kode-kode itu. Maka dari itu aku kasih sayang Allah itu muncul dari banyak itu. Dan maka dari itu kita memohon pintu-pintu rahmat Allah itu supaya dibukakan untuk kita. Nah, kita masuk masjid, kita ibadah ini sarana untuk mengharap rahmat Allah SWT. Biar Allah itu ridho kita itu menjadi hamba-Nya. Orang berasal Islam KTP sholat yang sholat, sujud yang sujud, tapi Gusti Allah orang kan sholat di parabona. Mungkin awal itu hamba yang benar sekali. Tapi kita buktikan terus, kita perbaiki sholat kita terus, kita tata hati kita terus, kita semakin berbanyak zikir kita kepada Allah, kita
pantas untuk diberikan kasih sayang. Ngoten Pak Bu, supados ibadah kula panjenengan menika boten ngarah pada hal yang boten penting. Ibadah mikirnya wah aku rapi biasanya ngasih rapi ngasih. Wah aku rapi rapi. Jadi ibadah menika caranya pena langkah harusnya memang sepi kahanane jenenge ngaji tetep ngaji. Nek satu berangkat maka tidak boten beli boten apa-apa. Tapi yang jangan boten kaji terus kalau parah itu gaya boten. Wah, mungkin ibu-ibu kayak lebih sketsa ini lebih bela kalau lebih kantin ini. Baik, ketika seseorang itu masuk masjid, Abu di antara sunnah-sunnahnya di sisi lain kita membaca doa tadi ada pula bersolawat kepada Nabi. Dan di antara hadis Nabi yang lain, riwayat-riwayat yang lain, jika seseorang itu masuk masjid, maka dia bersolawat kepada Nabi. Di antara doanya Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menika riwayat ingkang sanes. Boten kula sertake mergone donga menika tadi dawa. Nggih kagem referensi mawon. Terus ada juga Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Wonten riwayat yang sanes. Ada juga dalam riwayat yang lain ketika seseorang itu masuk hendaknya mereka membaca Allahumma shalli ala Muhammad terus masuk. Apabila keluar juga membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Dan terus bisa disimpulkan seseorang itu ketika masuk masjid bisa membaca sholawat kemudian membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika hendak keluar, kemudian juga bisa membaca sholawat dan membaca doa yang akan kita pelajari hari ini. Doa keluar masjid. Monggo kalau saya bacakan dulu bisa dulu tadi. Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma inni as'aluka min fadlik. Monggo kita saran dari awal sampai akhir tunggal kali tiga. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari karunia. Al-fadlun itu artinya keutamaan. Jadi memohon kepada Allah keutamaan dari karunia. Terus kalau Allah ini mengaruniakan kebaikan kepada orang, kita memohon yang lebih baik. Ya Allah, kami memohon kepadamu sesuatu yang afdal, yang lebih baik. Atau kita mohon kepada Allah agar kita ditempatkan pada derajat keutamaan. Bisa diartikan Bapak Ibu. Bisa diartikan fadlun itu adalah kebaikan. Inna itu adalah harfu taukid. Taukid itu untuk menekankan penekanan. Berarti doa itu tekanan, menekankan, penuh dengan penekanan bahwa seseorang itu meminta kepada Allah keutamaan. Jadi doa itu tenang. Lafaznya seperti itu
itu menunjukkan mengajarkan kepada kita bahwa kalau berdoa itu harus serius, dihayati, kita berduri, tenanan, didalami maknanya. Orang bersekadar mengucap, orang mungkin nabi, bukan bersekadar dimulai di bibir saja, tapi benar-benar diresapi. Oh, aku ini buat maka Allah berikan keutamaan. Setelah kita memohon rahmat kepada Allah, ketika kita keluar, kita memohon kepada Allah sekeluarnya kita dari masjid itu dijadikan hamba yang penuh dengan fadl, keutamaan atau kebaikan yang kata, dilimpahkan kebaikan, diberkahi, dan diberikan kemudahan dalam setiap hal. Perbedaan kedudukan seseorang di sisi Allah, Pak Bu, itu dinilai dari seberapa besar keutamaannya, seberapa besar keutamaan yang dimiliki seseorang. Jadi derajat kita itu berawal dari titik yang sama. Saya dengan mereka sama-sama muslim. Yang membedakan nanti keutamaannya. Muslim yang utama ini yang seperti apa? Nah, itu beda-beda. Berjuang dengan ada yang utama dalam ibadah apa nih? Puasanya. Ada yang mendulang keutamaan dari ibadah sedekahnya. Ada yang mendulang keutamaan dari apa? Dari kebaikan-kebaikan yang sanes. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat manusia itu sejatinya sama. Bisa jadi Pak Bu, saya yang membacakan kitab, saya yang mengajarkan, saya yang mengajarkan kembali Ustadz ini kok mungkin derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi panjenengan, karena panjenengan mendengarkan mendengarkan kajian iman kajian kok ikhlas, terus rampungan diamalkan, benar-benar dihayati. Nah, kalau dereng tentu bisa jadi anti pulau dibuat saya. Wah, ini ngajarin ini kayak tok alim, kayak tok dijeluk ustaz. Tapi jangan mendengarkan dan menyimak itu dengan sungguh-sungguh, berharap rahmat kepada Allah. Nah, itu yang akan membedakan dengan Islam. Bukan yang dipandang seperti ini, Pak. Yang dipandang seperti ini, oh, biasanya ustaz itu gue haram, gue mulia, sing duwe ilmu, tapi belum tentu di sisi Allah. Sebagaimana hadis 3 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka pertama kali itu, apakah dari ahli maksiat? Di antara 3 golongan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali itu, penghafal Quran, pengajar Al-Quran, orang yang bersedekah, orang yang pokoknya menggelontorkan entek-entekan jor-joran dalam sedekah. Kemudian ada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat keutamaan 3 golongan ini, surga, penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran, wah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Ini kok kenapa dilebokkan rokok pisang? Karena hatinya tidak selamat, wonten keinginan untuk riya dan di alam dan ketok alim. Kemudian ada mungkin sombong juga, maka orang-orang seperti ini itu tidak layak atau tidak termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Karena keutamaan itu bisa didapat hanya dengan hati yang bersih, qalbun salim. Nah, maka Pak Bu, jangan tertipu dengan jabatan dan jangan tertipu dengan kedudukan.
Yang ustaz-ustaz seperti ini saja mah risikonya pun gede. Dikira tadi ustaz ini gampang kok. Teko dilayani kowe tangi gede-gede kadang dikai kopi mana. Wah, abot sangat. Saya itu pernah merasakan benar-benar kedamaian dalam mengajar ngaji itu adalah pokoknya pakai diri itu damai, ikhlas. Dirasa-rasa itu artinya itu tenang. Ya, nopo, apa nopo? Jadi itu kok ngerasain bahwa orang yang ngajar seperti ini saya juga butuh. Ya, saya juga butuh. Bukan bersensinau tak butuh. Yang ngajar itu juga butuh. Apakah nanti di hadapan Allah yang bisa banyak sama apa ustaznya orang bisa Pak? Saya nanti juga mau bertanggung jawab kan? Lu salah satu dari saya dengan ragu ya. Ya Allah, nih kok ustaznya budaya banget orang kita benar ini boleh ceramah marahnya misalnya. Maka dari itu keutamaan itu hanya didapatkan dengan hati yang ikhlas. Maka harapannya dari masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid itu menjadi orang versi baru. Enten beda nih saat dulu kita di masjid kalian saat itu berdasarkan masjid mau sing baru yang muter-muter kepala mikir butuh bersujud itu artinya lebih optimis, artinya lebih tenang. Lebih bernaus kita suci Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita memohon kepada Allah ketika kita keluar dari masjid ini kita dikaruniakan oleh Allah Taala keutamaan. Kemudian sekali lagi ini juga sebuah bentuk bahwa keluar dan masuk masjid punika wonten adab yang di antara adab itu adalah membaca doa. Kemudian ketika masuk masjid itu diawali dengan kaki kanan, ketika keluar dari masjid kaki kiri. Oke, itu doa keluar masjid. Doa yang selama ini kita hafal, mungkin maknanya belum kita ketahui secara mendalam. Dan pada malam hari ini sedikit demi sedikit kita ketahui mana-mana di dalamnya. Sebagai kita nanti setelah kita berdoa itu lebih mendalami dan lebih menghayati doa tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini terkait doa masuk dan keluar masjid supaya menjadi pengertian dan menjadi pemahaman kita bersama bahwa kalau di tempat-tempat tertentu itu saja peraturannya ada, adabnya kita jaga. Bahkan seseorang itu ketika masuk ke kereta itu saja aturannya orang yang bunyi pisau, orang yang aman, tidak boleh ini dan tidak boleh itu, dan kita patuh terhadap aturan itu. Maka di masjid itu juga ada aturan atau adab. Yang berbeda adalah adab itu tidak ditulis, tidak kemudian diawasi dan tidak kemudian dijadikan undang-undang, tapi itu jadi pengertian bersama bahwa di masjid itu wis rasa dikandani. Jenenge masjid yang omahe Gusti Allah menika ki Joko napa aturan. Tidak boleh yang jenenge masjid kuwi ono dan Pak. Nah, yang jenenge masjid itu napa kemudian hanya digunakan hal yang sia-sia buat Pak. Maka masuknya dengan doa, keluarnya pun dengan doa. Maka kata yang saya keluarkan bila